Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz, SPSI MPSI Psikolog, selaku dosen mata kuliah Kode Etik Psikologi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Firdausa Nuzulia, selaku moderator kelompok 3 Rombel 4 di kelompok Kode Etik Psikologi. Sebelum melanjutkan ke video berikutnya, izinkan saya sebagai selaku moderator untuk memperkenalkan anggota di kelompok 3. Yang pertama ada Novanda Krisedi Yudhistira, kedua Muhammad Yasar Aryasena, ketiga Syifa Nuring Tias, keempat saya Firdausa Nuzulia, kelima Wilda Angelik Nabasa Manurung, keenam Kirana Selsiana Iriadi, dan yang terakhir Dian Nugraheni Ayuning Tias. Pada video ini, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai penerapan aplikasi pasal 51 sampai 55 Kode Etik Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasar Aryasena. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pasal Kode Etik Psikologi yang ke-11, yaitu masalah dan konflik personal. Nah, dalam pasal 11 ayat 1 dituliskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari bahwa masalah dan konflik pribadi mereka akan dapat mempengaruhi efektivitas kerja mereka. Dalam hal ini, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mampu menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pengguna layanannya. Maksudnya pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain sebagai akibat dari masalah dan atau konflik pribadi tersebut. Nah, ayat 2. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi berkewajiban untuk waspada terhadap tanda-tanda adanya masalah dan konflik pribadi. Bila hal ini terjadi, maka sesegera mungkin mencari bantuan atau melakukan konsultasi profesional untuk dapat kembali menjalankan pekerjaannya secara profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menentukan dan membatasi, menangguhkan atau menghentikan kewajiban layanan psikologi tersebut. Contoh kasusnya adalah ada seorang psikolog bernama Yadar. Dia memiliki janji temu dengan seorang pasien. Namun saat ini ia sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Alhasil, ia pun mengalami stres yang amat berat. Nah, untuk menghindari adanya tindakan yang merugikan, si Yander ini memutuskan untuk memindahkan janji temunya pada saat itu kepada psikolog yang lain. Dan ia juga mencari bantuan profesional untuk membantu menyelesaikan masalah emosionalnya tadi. Sekarang kita pindah ke pasal 12, yaitu pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat. Pasal 12 ayat 1. Keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental dan atau psikologi secara mendesak dibutuhkan, tetapi tidak tersedia tenaga psikologi atau ilmu psikologi yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan psikologi yang dibutuhkan. Lalu ayat 2. Dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kebutuhan yang ada tetap harus dilayani. Karenanya, psikologi atau ilmu psikologi yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak. Pasal 12 ayat 3. Selama memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut.
Lalu yang terakhir ada ayat 4. Apabila psikolog dan atau ilmu psikologi yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan. Dalam contoh kasusnya adalah Joe adalah seorang asisten psikolog yang melayani klien saat psikolog seniornya sedang ada tugas lain. Di sisi lain, Joe juga harus segera menghubungi seniornya. Saat seniornya datang, Joe harus segera menyerahkan tugasnya kepada seniornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Salsiani Riyadi akan melanjutkan bahasan mengenai pasal 13 sikap profesional kode etik psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi atau institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk A. Mengutamakan dasar-dasar profesional, B. Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya, C. Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya, D. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut, E. Dalam hal pemakaian layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi, maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Jadi kesimpulannya, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi hendaklah bersikap profesional dalam memberikan pelayanan psikologi, berkewajiban untuk mengutamakan dasar profesional, memberi layanan kepada semua pihak, mengutamakan ketidakberpihakan dengan adil atau tidak membeda-bedakan baik suku, ras maupun agama, dan mampu menghadapi kemungkinan terdampak negatif akibat pemberian layanan. Contoh pelanggaran kasus pasal 13. Milan merupakan seorang psikolog. Suatu ketika perusahaan e-commerce menggunakan jasa psikolog Milan untuk memberikan psikotes pada calon karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. Namun pada saat psikotes, Milan bertemu Hilmi yang merupakan saudaranya. Hilmi meminta bantuan kepada Milan untuk memberikan hasil psikotes yang baik supaya ia dapat diterima dalam perusahaan tersebut. Saat dilihat hasilnya, ternyata milik Hilmi tidak mencapai standar staf perusahaan yang diperlukan atau yang dibutuhkan, sehingga Milan memutuskan untuk menukarkan hasil pelamar yang lebih memenuhi standar staf. Akhirnya Hilmi diterima dan pemilik hasil sebenarnya pun gagal. Dalam kasus ini, Milan melanggar kode etik pasal 13 sikap profesional karena dalam pelayanannya Milan dianggap melanggar kewajiban pelayanan psikolog dan atau ilmuwan psikologi, yaitu poin mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wilda mengenai pasal 14. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilda Angelic Nabasa Manurung. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pasal 14 yang membicarakan tentang pelecehan. Dibagi menjadi 2 ayat, yaitu pelecehan seksual dan pelecehan lain. Ayat pertama itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercangkup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau non-verbal yang bersifat seksual yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens atau parah, atau perilaku yang berulang, bertahan atau sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap yang pertama, tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati atau menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, mengandung permusuhan, yang dalam ini psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengetahui atau diberitahu mengenai hal tersebut. Atau yang B, bersikap keras atau cenderung menjadi seseorang yang kejam
atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut. Yang C, sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dapat merugikan pengguna layanan psikologi atau pihak lain. Ayat 2. Pelecehan lain. Pelecehan lain psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik atas dasar manusia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, atau status sosial ekonomi. Saya akan menjelaskan contoh kasus pelecehan seksual. Contohnya itu psikolog bernama Dedi Susanto, merupakan pelaku pelecehan seksual. Dedi memanfaatkan kelemahan pasiennya untuk kepentingan diri sendiri dengan berdalih melakukan terapi. Mantan pasien Dedi menceritakan kisah tragisnya kepada Revina VT dan diunggah ke media sosial. Beberapa mantan pasiennya pun mengumpulkan bukti pelecehan tersebut ke media sosial. Hal ini membuat pasien tersebut menjadi takut untuk datang ke psikolog karena takut terjadi hal yang sama lagi. Tapi tidak sedikit juga menyalahkan para korban, mengapa tidak lari ataupun menolak dari awal sebelum kejadian pelecehan tersebut terjadi. Beberapa bukti dari akun Instagram @korban_dedi_susanto semakin menguatkan bahwa adanya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Dedi Susanto. Para korban yang bermula datang ke terapi yang dilakukan oleh Dedi Susanto semata-mata ingin menenangkan pikiran mereka yang sangat hancur karena berbagai masalah. Namun, yang didapat ternyata tindakan pelecehan seksual yang semakin memuat mereka hancur, bahkan depresi. Tidak hanya di Instagram, dunia Twitter pun ikut heboh. Banyak yang menyayangkan korban yang disalahkan, banyak orang yang tidak bisa melawan ataupun menolak. Padahal para korban tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena terjebak dalam keadaan neurobiologi. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Jamie Ardian dalam cuitan Twitternya. Nama Dedi Susanto mulai dibicarakan ketika ia bersitegang dengan Revina VT, meminta lisensi atau surat izin praktik psikolog dari Dedi Susanto. Namun ia hanya berkelit bermacam-macam dan tak bisa memberi apapun atau menunjukkan lisensi atau surat izin praktik psikologinya. Selain itu, Dedi juga semakin dibicarakan karena pernah mengatakan bahwa LGBT adalah sebuah penyakit. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novanda Grisya Diwistra. Saya akan menjelaskan tentang pasal 15, yaitu penghindaran dampak buruk, yang berbunyi bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka, serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut. Contoh kasusnya yaitu, semisal Joko adalah seorang psikolog klinis. Suatu saat, seorang ibu datang kepadanya dan ingin berkonsultasi tentang tumbuh kembang anaknya. Joko kemudian memberitahu ibu tersebut bahwa ia salah dalam memilih psikolog dan memberinya informasi kemana ia harus pergi jika ingin berkonsultasi tentang tumbuh kembang anaknya. Sekian dari saya, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.